pagi saudara, senang sekali saya Winda Anggraini dapat kembali menjumpai Anda di program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Hari ini Sapa Sulsel berkunjung di Polrestabes Makassar. Karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Budi Haryanto. Pastinya masyarakat Kota Makassar mendambakan situasi aman dan nyaman di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu langkah dan upaya apa yang dilakukan Polrestabes Makassar untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Kota Makassar? Langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kapolrestabes Makassar. Oke, selamat pagi Pak Budi. Oh iya Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kombes Budi Haryanto, Kapolrestabes Makassar. Pak, pagi hari ini kita boleh ngobrol-ngobrol nggak sih Pak? Boleh. Hari ini kegiatannya apa aja nih? Oh, rutin sih kalau hari Rabu kita memberikan arahan kepada jajaran yang tentunya arahan itu berkait dengan reward and punishment. Apabila bagus ya kita kasih reward, kalau banyak pelanggaran ya kita tegur. Nah, terus evaluasi untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Biasanya hari Rabu itu kita lakukan. Lalu arahan ataupun juga semangat apa nih yang diberikan kepada personel pada saat apel yang tadi saya lihat pagi tadi Pak? Oh, jadi tadi ada penghargaan ya atas partisipasi masyarakat yang membantu tugas kepolisian dalam hal pengamanan unjuk rasa kemarin. Jadi Satpam UNM ini bagus, yang bersangkutan atau tenaga-tenaga pengamanan di UNM membantu supaya masa aksi itu lebih tertib. Nah, lebih tertib, mereka bantu kita, terus setelah mereka masuk kita dampingi supaya masa aksi unjuk rasa berjalan dengan tepat waktu dan tertib. Belakangan ini disebutkan berarti dengan aksi unjuk rasa kenaikan BBM ya Pak ya? Oke, tapi pastinya untuk di Kota Makassar sendiri yang juga menjadi hal penting adalah bagaimana menciptakan suasana aman dan juga nyaman nih bagi masyarakat. Kalau Pak Budi melihat Kota Makassar ini punya keunikan tersendiri nggak sih selama Bapak menjabat di sini? Makassar ini bertenaga high power. Powerful ya orang-orangnya Pak. Jadi kelebihan tenaga kalau saya lihat. Jadi kalau tidak dihabiskan di jalan kayaknya kurang puas. Nah, tapi bagaimanapun ekspresi menyampaikan pendapat kan dilindungi oleh undang-undang ya. Tentunya kita sebagai aparat kepolisian tugasnya hanya memberikan pengawalan serta pengamanan supaya aksi tersebut itu bisa berjalan dengan aman dan tertib. Tapi kalau soal tingkat kriminalitas nih di Kota Makassar, kalau Pak Budi melihatnya seperti apa? Lumayan tinggi ya, tapi dengan beberapa hal yang saya lakukan, ya, 6 bulan sampai hari ini cenderung ada penurunan. Cenderung ada penurunan itu kalau kisarannya berapa persentase? Oh signifikan, di atas 60% turunnya. Ya. Jadi biasanya yang menjadi keluhan masyarakat itu kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar itu yang kayak gimana aja nih Pak Budi? Ya, tawuran, terus begal, tiba-tiba main busur. Nah, itu udah akhir-akhir ini 6 bulan terakhir ini sudah mulai berkurang jauh. Jadi sudah mulai berkurang ya untuk tawurannya, kemudian juga ini yang menjadi khawatir juga nih masyarakat dengan hal ini. Tapi berarti ada langkah dan upaya dong ya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar itu seperti apa Pak? Ada 3 langkah ya yang saya lakukan, mulai dari kita memberikan edukasi, penyadaran kepada para pelaku kriminal. Terus yang kedua, kita juga memanfaatkan potensi-potensi masyarakat yang ada untuk membantu menjaga kampungnya masing-masing. Tentunya ketika masyarakat itu aktif menjaga kampungnya masing-masing, otomatis langkah preventif itu akan efektif. Mencegah supaya kejahatan tidak terjadi itu efektif. Yang ketiga tentunya kita lakukan juga patroli
reserse kita, patroli sabara kita di daerah dan jam-jam yang rawan. Biasanya kemana aja tuh, Pak? Biasanya titik-titik rawan di Kota Makassar di mana aja sih, Pak? Perbatasan-perbatasan rata-rata ya, perbatasan Maros, perbatasan Takalar, perbatasan Goa itu lumayan tinggi intensitas kejadian selama saya ada di Makassar. Jadi adanya di perbatasan-perbatasan untuk di Kota Makassar seperti itu. Biasanya patrolinya dilakukan setiap hari apa gimana nih, Pak? Setiap hari jam rawan itu berdasarkan banyaknya kejadian yang terjadi. Kita evaluasi, jamnya antara jam 3 pagi sampai jam 5. Nah, itu rata-rata kejadiannya jam segitu. Makanya saya sampaikan bahwa patroli jam dan daerah yang rawan. Jadi biasanya terjadinya pada dini hari ya justru ya Pak ya. Biasanya untuk personil yang dilibatkan itu biasanya berapa orang Pak untuk mengatasi Kota Makassar yang penduduknya 1,6 juta lebih, hampir 2 juta. Tapi kan tidak semua daerah rawan ya. Makanya saya bilang jam dan tempat yang rawan itu kan kita selektif. Nggak semuanya rawan, hanya beberapa titik aja yang masih ada kerawanan. Nah, tentunya kita ketika melihat hal tersebut kan punya kiat ya, punya usaha, punya upaya untuk bagaimana di daerah tersebut, di jam tersebut tidak rawan lagi. Jadi sudah ada upaya yang kemudian dilakukan, mungkin ada sosialisasi juga mungkin atau edukasi yang dilakukan kepada masyarakat agar tidak terjadi tingkat kriminalitas gitu Pak? Edukasi tetap kita lakukan, yaitu para Kapolsek membangun hubungan dengan masyarakatnya. Di daerah-daerah rawan itu harus segera dibentuk pos-pos Kamtipmas. Pos Kamtipmas itu tidak harus berupa gedung ya, tidak harus berupa bangunan, tapi yang penting di situ ada meja, ada kursi, ada manusianya. Jaga kampung sendiri. Harus bisa menjaga kampung sendiri seperti itu. Tapi apa nih yang kemudian perlu dievaluasi mungkin dari hal yang sudah dilakukan ketika tingkat kriminalitasnya mungkin masih ada beberapa yang terjadi gitu Pak? Ya berarti belum maksimal. Dalam hal masyarakat ikut berperan aktif belum maksimal, harus kita maksimalkan lagi. Saya yakin kok ketika masyarakat sama anggota TNI Polri ini berkolaborasi, saya yakin Kota Makassar pasti aman. Oke, jadi yang penting adalah bagaimana untuk semuanya bisa berkolaborasi untuk menciptakan Kota Makassar yang aman dan juga nyaman nih. Nah, habis ini Pak Budi boleh nggak nih kita main ke ruangan Bapak, pengen lihat gimana di sana? Boleh. Oke, saudara, habis ini kita akan berkunjung ke ruangan dari Kapolrestabes Makassar, Bapak Kombes Budi Haryanto. Jadi tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Nah, sekarang saya sudah berada di ruang kerja dari seorang Kapolrestabes Makassar, Bapak Kombes Budi Haryanto. Terima kasih ya Pak, saya sudah diajak ke ruangannya. Oke, setelah apel tadi, biasanya kalau ke ruang kerja itu Pak Kapolres ngapain nih Pak? Biasanya setelah apel itu kami kumpulkan seluruh perwira, khususnya para kabak, para Kapolsek, para Kasat untuk menyampaikan apa-apa yang harus diatensi dan segera dilakukan. Biasanya seperti itu. Cuman karena kena todong ya tadi para perwira kumpul di luar. Oke. Ini waktunya untuk Kompas TV nih sekarang ya Pak ya. Kita siapkan untuk Kompas TV. Biasanya seorang Kapolrestabes itu di ruangan apa keluar kemana-mana gitu Pak? Tergantung situasi ya, artinya ketika situasi landai yang mana tidak mengharuskan, tidak harus saya ada di lapangan sih, saya pasti di kantor karena banyak yang harus kita layani, perkara-perkara, terus keluhan dari masyarakat, itu kan harus segera saya tindak lanjuti.
Itu. Nah, tadi ngomong-ngomong soal tindak kriminalitas yang kemudian terjadi di Makassar, kan ini udah ada beberapa langkah dan upaya yang sudah dilakukan, Pak. Katanya ini ada program lomba Kamtipmas juga ya, Pak? Itu Iya, kayak gimana? ya, jadi begini, lomba Kamtipmas itu salah satu program kerja saya atau upaya yang saya lakukan untuk supaya Makassar ini lebih aman, lebih tertib, lebih kondusif. Itu salah satu program saya, yang mana lomba Kamtipmas tersebut itu harus menghasilkan pos-pos Kamtipmas atau pos Pam Swakarsa yang diawaki oleh masyarakat. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mencegah terjadinya suatu tindak kriminal atau kejahatan, yang mana dengan adanya pos Kamtipmas tersebut kita harapkan kejahatan itu tidak terjadi. Jadi lebih ke langkah preventif atau pencegahan. Yang bertugas di pos Kamtipmas itu apakah pihak kepolisian atau masyarakat apa gimana, Pak? Fullnya adalah masyarakat. Kepolisian hanya menyambangi, ya. Kepolisian hanya menyambangi dan memastikan bahwa pos Kamtipmas itu berjalan dengan baik. Tentunya awaknya adalah masyarakat. Jadi bagaimana seorang Kapolsek mau atau bisa menggalang, bisa mengajak masyarakatnya untuk menjaga kampungnya masing-masing. Ini dilakukan di tingkat kecamatan, kelurahan, apa RT RW apa gimana, Pak? Menyeluruh. Jadi kalau Pak Kapolsek tentunya komunikasi sama Pak Camat, di breakdown ke bawah, tingkat kelurahan, tingkat RW, tingkat RT, sampai dengan lorong-lorong. Di sini kan terkenal dengan lorong-lorong ya. Nah, lorong-lorong itu mungkin kalau memang satu lorong itu tidak cukup dengan satu pos Kamtipmas, ya akan ditambah. Tergantung situasi lorong tersebut. Berarti kalau ini lomba, berarti nanti ada pemenangnya, Pak? Ya, dan ini sudah saya lakukan, ini lomba yang ke 6 kali. Sudah ada 5 kali sebelumnya. Oh, ini yang ke-6 kali. Ya. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pos Kamtipmas ini yang berada di setiap kelurahan, kecamatan di Makassar? Iya, dampaknya sangat luar biasa ya. Bisa kita lihat, bisa nanti di cross check ke masyarakat juga bagaimana sekarang ini kejahatan atau kriminalitas sangat turun kuantitinya. Jadi ini memang membuat penurunan ya untuk tingkat kriminalitas yang ada di Kota Makassar itu sendiri. Nah, Pak, ini kalau biasanya nih ya, kalau Pak Budi katanya juga terkenal nih dengan mempertemukan tersangka dengan juga keluarga korban. Ini benar seperti itu, Pak? Ya, jadi kenapa saya ambil langkah seorang pelaku kriminal dengan korbannya? Karena saya lihat di Makassar ini kan dendamnya cukup tinggi ya. Jadi kalau tidak kita lakukan langkah pencegahan, atau yang saya lebih gaungkan adalah restoratif batiniah. Bagaimana seorang korban atau keluarga korban mau memaafkan si pelaku. Meskipun proses hukum tetap dilanjutkan, tapi paling tidak secara batin, secara pribadi, korban maupun keluarga korban ini sudah tidak terlalu dendam. Itu yang saya harapkan sebenarnya, makanya saya sering mempertemukan antara keluarga korban maupun korban dengan para tersangka. Setelah melakukan itu, apa nih tanggapan dari kedua belah pihak setelah dipertemukan? Jadi satu pihak, si tersangka juga merasa lega, saya sudah minta maaf, permintaan maaf saya sudah diterima. Demikian juga sebaliknya, korban maupun keluarga korban juga yang tadinya, wah nanti keluar penjara kamu saya habisin keluargamu. Nah, dengan saya pertemukan begitu, setelah saya pertemukan, saya tanya, ya dia lebih mau menerima. Artinya paling tidak kejahatan berkelanjutan dikarenakan dendam itu bisa kita eliminir lah, kita minimalisir supaya tidak berkembang ke kejahatan berikutnya.
Jadi sering mempertemukan pelaku kriminal dengan kemudian juga keluarga korban atau korbannya. korban Jadi sendiri. ini bisa saling memaafkan ya Pak ya. Tapi proses hukum Tetap lanjut. tetap berlanjut. Nah, tapi kalau misalkan di Kota Makassar sendiri yang juga menjadi kekhawatiran dari masyarakat ketika keluar di malam hari ini menjadi jam-jam rawan gitu, adanya pembegalan dan segala macam, itu gimana Pak? Nah, ya kalau sekarang ini saya sampaikan nggak usah khawatir. Polisi ada di mana-mana, fungsi polisi ada di mana-mana karena masyarakat juga sudah mulai aktif dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Jadi tadi yang pertama Bapak punya program lomba Kamtipmas, kemudian juga sering mempertemukan juga korban dengan kemudian pelakunya. Ada program-program lain nggak nih yang dilakukan oleh Pak Budi selama menjabat sebagai Kapolrestabes? Ya. Sebenarnya ada 3 wadah ya atau 3 upaya yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah membentuk wadah yang sempat heboh 120. Itu membuat wadah bagaimana mentranslate orang yang berperilaku negatif, kita godok di dalam satu wadah itu, outputnya adalah orang yang berperilaku positif atau pelaku tindak kriminal berubah jadi orang baik. Tentunya tidak sekedar berhenti di situ. Pemerintah kota, kita komunikasi sama pemerintah kota, harus mau menyiapkan endingnya seperti apa mereka yang sudah baik ini. Orang yang sudah baik ketika lapar pasti akan berpikiran yang berusaha untuk bekerja, tapi ketika tidak mendapatkan lapangan pekerjaan akan berbuat hal yang negatif. Itu yang perlu kita cegah. Maka dari itu pemerintah kota dalam hal upaya saya yang pertama tadi membuat wadah itu harus siap menyiapkan lapangan pekerjaan. Dan ini sudah mulai diatur oleh pemerintah kota. Mudah-mudahan apa yang saya konsepkan, apa yang saya programkan ini terkolaborasi baik dengan pemerintah kota dalam hal menyiapkan lapangan pekerjaan dan pendidikan formil yang mana para pelaku-pelaku ini memang banyak yang putus sekolah atau bahkan tidak sekolah. Nah, nanti yang tidak sekolah, yang butuh pengakuan formil dalam hal ini ijazah, sudah disiapkan juga program belajar kejar paket A, kejar paket B dan C. Dan menurut data yang saya terima, untuk tahun depan itu akan diikutkan sekitar 300-an orang yang sudah terverifikasi di tanggal 8 Agustus kemarin yang memenuhi syarat mengikuti kejar paket A berapa orang, B berapa orang, C berapa orang. Dari hasil yang saya terima kemarin, yang cukup banyak adalah kejar paket C, yaitu ijazah SMA. Nah, di sini kan perlu kita evaluasi kenapa mereka tidak melanjutkan ke SMA. Nah, ternyata kan ada yang tidak ada biaya, ada yang karena faktor lingkungan. Nah, ini yang merupakan program saya membuat wadah mencetak orang berperilaku negatif keluar jadi orang berperilaku positif. Jadi ada wadah yang kemudian dibentuk seperti itu, ini bekerja sama juga ya dengan pemerintah Kota Makassar. Kita akan lanjut lagi mengenai program dari Pak Budi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Ada masih bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya masih bersama dengan Kapolrestabes Makassar, Bapak Kombes Budi Haryanto. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak ini membentuk sebuah wadah gitu ya untuk orang-orang atau mungkin ex-pelaku kriminal gitu untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Yaitu dengan adanya Batalion 120 nih. Ini sempat viral juga nih Pak ya. Kalau sebenarnya tadi saya mendengarkan tujuannya sebenarnya baik ya. Tapi mungkin masyarakat butuh penjelasan lebih lanjut nih Pak Budi, gimana tuh? Jadi begini, kita polisi ini yang kita hadapi kan masyarakat. Masyarakat baik dan masyarakat tidak baik. Yang tidak baik ini kan pelaku-pelaku kejahatan. Pertanyaan saya, apakah yang berperilaku tidak baik atau pelaku kejahatan ya harus ditembak mati semua? Kan enggak. Apakah harus dimasukkan penjara semua? Kan enggak juga. Maka dari itu
ketika saya melihat ada pelaku-pelaku kejahatan atau kriminal jalanan yang masih berpotensi kita sadarkan, kita akan sadarkan. Di sini saya mengenal ada namanya teori konselor sebaya. Bagaimana seseorang ketika akan mempengaruhi seseorang lainnya, orang lain itu, dia harus dicari yang satu frekuensi, harus sebaya. Tidak mungkin kita yang sudah umur-umur ini ngomong ke anak, nggak akan diterima. Nah, makanya ada namanya teori konselor sebaya itulah. Saya harus bisa merekrut mantan pelaku kriminal untuk membantu tugas saya. Untuk mempengaruhi pelaku-pelaku kriminal yang masih di jalanan atau bahkan yang sudah sadar tapi masih kebingungan saya harus berbuat apa, itulah yang saya maksud wadah tersebut. Setelah tertampung dalam wadah tersebut dan dikeluarkan dengan hasil yang baik, menjadi manusia baik, dia mendapatkan pekerjaan, pendidikan yang sesuai harapan, dan berpenghidupan sesuai harapan, dia boleh tidak bergabung lagi keluar. Jadi kita hanya mengantar ini, mentranslate, mengantar, bukan menampung. Menerima, digodok, diolah, dimasak, keluar jadi orang baik, habis itu silahkan jalan. Jadi tidak berkumpul lagi di situ, enggak. Nah, kecuali dia mau reuni, dulu saya pernah jadi orang baik, pengen datang silahkan. Tapi sebenarnya Batalion 120 ini didirikan sejak kapan sih Pak? Ya sesuai tanggalnya, bulan 1 tanggal 20. Itu bukan, itu momen pertama kali saya berkumpul dengan mantan para kriminal. Dan banyak yang bergabung, berapa orang Pak? Saat itu sekitar 300-an ya, 300. Terus bulan Maret di tanggal 14 itu setelah deklarasi sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak, mereka adalah bertugas mempengaruhi pelaku-pelaku yang masih bergentayangan di jalan, untuk ya udah sadarlah kamu. Kalau sadar mana barangmu, alat-alat perangmu. Nah, itulah kemarin sempat ada kejadian. Oh, jadi yang didapat itu karena mereka mengumpulkan iya, dari yang bukan masih mengumpulkan. Ketika mereka berkeinginan untuk sadar, dari wadah ini minta, ya kalau kamu sadar mana barang-barangmu supaya kamu betul-betul lupa. Jangan sadar tapi masih megang barang nih. Nah, nanti muncul lagi kejahatan. Jadi hanya menampung sementara, bukan menyimpan. Kalau polisi yang minta, jangankan polisi yang minta, didekati polisi udah lari anak-anak itu. Tapi wadah itu yang meminta, habis itu dikirim ke kita. Oke, jadi ini menjadi wadah yang bermanfaat juga ya untuk mantan pelaku tindak kejahatan. Mantan dan pelaku yang masih aktif. Pelaku yang masih aktif kita pengaruhi supaya sadar. Dan dampaknya positif nih untuk mereka Pak? Sangat luar biasa ya. Jadi 3 upaya yang saya lakukan yaitu membuat wadah, terus Poskamtibmas membangkitkan, mengajak masyarakat untuk aktif menjaga kampungnya masing-masing, dan yang ketiga adalah patroli di daerah rawan dan jam rawan. Nah, itu saya lakukan dan ternyata efektif sekali. Jadi sudah beberapa langkah dan upaya yang sudah dilakukan oleh Kapolres Tabes Makassar untuk menciptakan suasana aman dan juga kondusif di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, sebagai Kapolres Tabes Makassar, pastinya juga ini sebagai pihak kepolisian juga harus mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat ya. Karena kasus belakangan ini utamanya juga kasus Sambo, kemudian ini juga akhirnya membuat masyarakat katanya turun nih kepercayaannya. Itu gimana nih kalau dari Polrestabes Makassar menyikapi hal ini agar masyarakat tetap percaya gitu sama polisi dan tetap menjaga integritasnya gitu, gimana Pak? Jadi gini, sebelum ada kasus yang viral di Mabes ya, saya sudah bermain di sini dalam hal merebut simpati masyarakat. Saya setiap melakukan pengarahan ke anggota, tadi mungkin sama-sama didengar ya, polisi itu sama dengan masyarakat, yang membedakan adalah tugas dan tanggung jawabnya. Nah, maka daripada itu polisi jangan pernah arogan, jangan pernah juga polisi itu berbuat kasar terhadap masyarakat. Nah,
ketika polisi sudah melakukan hal tersebut, maka masyarakat mau membantu kita. Nah, indikasinya kan sekarang banyak masyarakat yang membantu tugas-tugas kita, khususnya dalam Harkamtibmas. Nah, saya rasa sih tidak masalah buat kami ada kejadian tersebut. Yang penting internal kami di Polrestabes Makassar ini terus kita gelurakan polisi sebagai pelindung masyarakat. Terakhir nih Pak, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya juga mungkin bagaimana agar situasi di Makassar ini tetap aman dan nyaman, atau mungkin ada pesan untuk para pelaku tindak kejahatan ataupun juga mantan para pelaku tindak kejahatan, silakan. Oke. Kalau untuk seluruh lapisan masyarakat, tentunya saya sebagai Kapolrestabes Makassar berharap dengan amat sangat bahwa peran serta dari masyarakat itu sangat luar biasa dampaknya untuk menjaga Harkamtibmas. Sangat luar biasa. Tanpa adanya bantuan dan kerjasama yang baik aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri dengan masyarakat, mustahil keamanan ini akan tercapai dengan maksimal. Lanjut untuk para pelaku kejahatan atau kriminal, segera sadarlah. Tidak baik kita terus melakukan tindak kriminal. Kita punya masa depan yang lebih baik. Kita sudah siapkan wadah, ayo sama-sama kita bergabung, sama-sama kita ciptakan Makassar menjadi kota yang aman. Baik, terima kasih Bapak Kombes Budi Haryanto, Kapolrestabes Makassar atas waktunya pada hari ini. Sukses selalu Sama-sama. Pak, dan pastinya kita berharap bahwa kondisi Makassar ini bisa selalu aman dan nyaman untuk warga kota Makassar. Tindak kejahatan ataupun juga tindak kriminalitas menurun ya, atau bahkan mungkin kita bisa benar-benar aman ya seperti itu. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Saya Winda Anggraini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda, dan juga jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih dan sampai jumpa.